BPKB-nya mana? Ibu ada. Ada BPKB-nya. Bukti kapsul roda 2 ataupun berada di mana? Enggak, saya mau kasih mah tunggu siapa di sini? Kalau kita di sini merasakan bahwa saya ingin membunuh dia. Saya kasih Bapak bukti kepemilikan roda Bapak, Bapak. tugas kemana Bapak? Kantor kami, sini. Kantor kami, nggak ada urusan. Sini Pak, Bapak panggil saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Welcome my channel Aksanul Official. Guys, kali ini Boy bakal ngebahas satu persoalan yang lagi seru, yang lagi rame, yang berseliweran di beranda TikTok. Ya, tahu nggak? Ada artis, ya artis TikTok maksudnya. Ya entah bagaimana itu ceritanya. Ya, uniknya kendaraannya itu kemudian dilakukan eksekusi oleh kawan-kawan The Collector. Menjadi rame ketika proses eksekusinya itu ada oknum yang mungkin bisa dikatakan arogan ya, yang akhirnya membuat itu menjadi sedap untuk disajikan kepada masyarakat, yang pada akhirnya sempurnalah sebuah peristiwa itu dengan bumbu-bumbunya sehingga menjadi viral. Kira-kira begitu kesannya. Oke, sebenarnya begini, gue mau ngebahas soal masalah mekanisme eksekusinya ya. Jadi sampai sekarang masih jadi perdebatan kalau bicara soal masalah eksekusinya. Dalam konteks normatifnya, apakah eksekusi itu harus mendapatkan satu penetapan dari pengadilan atau tidak? Ada yang menyatakan bahwa tidak perlu, karena sifat daripada akte fidusia itu ada parate eksekusi. Parate eksekusi itu adalah satu sifat yang dipersamakan dengan putusan pengadilan. Konteksnya seperti itu. Tetapi yang terbaru, adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU nomor 19 tahun 2021. Di situ ada satu kalimat yang kurang lebih maksud dan maknanya begini, bahwa ketika uang prestasinya tidak dituangkan sedemikian rupa di dalam perjanjian dan memang tidak ada dari pihak konsumen untuk menyerahkan secara sukarela, ini kira-kira begitu. Nanti rekan-rekan bisa menambahi. Kalau salah bisa dilurusin. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, ketika memang tidak ada satu etikat level untuk menyerahkan, baru kemudian meminta penetapan dari pengadilan. Ya, kira-kira begitu. Ya. Tapi ada juga yang tadi saya sampaikan, tidak harus ada satu penetapan dari pengadilan. Nah, ini menjadi sebuah dinamika yang dinamis, yang pelik, yang pada akhirnya sampai sekarang ini kalau bicara soal eksekusi di lapangan masih terjadi di sebuah perdebatan dan masih menjadi persoalan yang ya itu tadi saya sampaikan, dinamis. Sebelum kasus artis TikTok ini, Clara, sebelum-sebelumnya juga ada satu peristiwa yang sama. Masih ingat ketika ada konsumen yang gagal bayar, entah itu dia itu pinjam mobilnya atau dia rental atau apa, tidak tahu, tapi objek yang dikuasai itu adalah objek fidusia yang pada saat itu kalau tidak salah hendak untuk orang yang lagi sakit mengantar ke rumah sakit. Nah, kebetulan di situ ada dari pihak anggota TNI ya, yang juga ada di situ mengendarainya. Terjadilah sebuah insiden di mana ada tarik begitu. Nah, itu yang terjadi, yang dilakukan oleh oknum The Collector. Terjadilah persoalan. Sebenarnya begini, ada dua hal yang ingin saya tegaskan pada kesempatan yang baik ini, guys. Yang pertama adalah cara untuk melakukan eksekusi. Pertama itu. Yang kedua adalah konteks normatifnya, regulasi yang harus kita juga perhatikan. Dalam konteks normatifnya jelas, yang namanya unit yang diikat dengan jaminan fidusia, ya, adalah satu unit dalam konteks pembiayaan ya. Nah, sampai sekarang memang ini menjadi sekali lagi menjadi perdebatan kalau terjadi uang prestasi, karena kalau bicara hak kepemilikan, finance masih merasa mempunyai hak daripada itu, ya. Sehingga ketika terjadi gagal bayar, konsumennya ya mau tidak mau harus dibalikin, kira-kira begitu pemahamannya ya, untuk memenuhi daripada piutangnya. Tapi di dalam praktek terjadi persoalan, guys. Ya tadi persoalannya adalah proses mekanisme penarikannya yang mungkin kurang bisa disikapi secara bijaksana ya. Dan kalau saya melihat adanya sikap yang kurang matang,
orang dewasa bahkan tidak mempunyai ilmu di bidang daripada eksekusi atau sebagai jasa penagih begitu, yang sehingga cara-cara eksekusi ini menggunakan cara-cara premat ini yang tidak benar. Ini yang harus kemudian dilawan. Mestinya sebagai debt collector, ya, dia haruslah menggunakan kalimat argumentasi yang baik. Itu satu. Yang kedua, sebagai seorang debt collector, menurut saya, di dalam proses penagihan harus menggunakan namanya kesantunan, etika, moralitas harus digunakan loh. Ya, ilmu harus kemudian dikedepankan. Pengetahuan terhadap yang namanya mekanisme eksekusi, bagaimana caranya, dan proses-proses sebelumnya yang namanya perjanjian kredit yang dibuat, terus implikasinya apa, dia harus menguasai. Personil the collector yang harus dia kuasai atau yang harus dia punya adalah ini dalam konteks aspek formal. Satu, dia mempunyai SPPI. Ini penting sekali. Ya, mempunyai SPPI. SPPI yang diterbitkan dari Otoritas Jasa Keuangan. Artinya ada diklat screening seseorang itu layak menjadi profesional di bidang jasa penagihan atau tidak. Terus kemudian ada surat kuasa. Terus kemudian ada surat tugas. Ini penting. Ini penting sekali. Kalau tidak ada itu susah, ya. Terus ya tadi ada PT, perusahaan yang melindungi, yang menaungi daripada debt collector ini, kawan-kawan debt collector ini, ya, yang berbadan hukum tentunya, perusahaan yang berbadan hukum yang melindungi, yang menaungi agen ini. Ini harus ada. Nah, ketika ruang formalnya ini terjaga dengan baik, diselesaikan dengan baik, dipenuhi dengan baik, dan disabet dengan sumber daya manusia kolektor itu sendiri yang cakap, yang dewasa, yang matang, ya saya kira hal-hal yang terjadi yang sedemikian itu, maksud saya terjadinya yang kayak kemarin viral itu, nggak akan terjadi mestinya. Karena tampang yang garang aja nggak cukup gitu ya. Tapi dia harus menggunakan intelektual. Guys, saya kepingin mengajak kita untuk merasakan hal yang sama, susahnya menjadi seorang debt collector. Saya akan menghubungi kawan saya, nanti kita gali ya sebenarnya jadi debt collector itu gimana sih gitu, susahnya gimana sih, senangnya gimana sih gitu ya. Kita akan mendapatkan ilmu dari yang bersangkutan. Tunggu ya guys, aku telepon dulu. Oke. Sambil pencet-pencet gua mau menghubungin yang bersangkutan, jangan lupa ya untuk komen, like, subscribe, dan saran kritiknya di bawah nih. Gue tunggu. Mudah-mudahan bisa nyambung. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Bang Robin Sirait, apa kabar? Baik, baik. Bang Robin, Sehat selalu Bang. amin, sehat selalu ya. Bang Robin ini dari channel YouTube Aksanullah Official Bang. Sehat, betul Bang. Bang Sirait ini kan profesional di bidang jasa kolektor. Benar, Ya. benar sekali Bang. Beberapa hari ini kita lihat di beranda TikTok ini lagi rame nih Bang. Kawan-kawan debt collector yang melakukan aksi eksekusi tapi justru malah berantem dengan konsumennya dan sekarang jadi viral. Saya ini mau tujuannya menghubungi Abang, mau pengen tahu sih Bang, sebenarnya proses mekanisme eksekusi yang benar itu seperti apa sih Bang? Bang Sirait mungkin bisa jelasin ke kita ini Bang. Siap, jadi begini Bang. Ya. Saya tidak bisa menceritakan panjang lebar, akan tetapi pada pokok pekerjaannya yang saya jelaskan intinya aja Bang ya. Ya. Nah, jadi ini Bang, pelaksana objek jaminan, pelaksana pengamanan objek jaminan fidusia di lapangan yang pada dasarnya
prosedur pelaksanaannya, yang pertama, satu, wajib harus humoris. Humoris. Yang pertama, Bang. Humanis apa humoris nih? Humanis ya. Ya, yang pada intinya kita memberikan solusi Ya. ataupun mediasi. Oke. Memang akhir-akhir ini banyak yang kita lihat di berita ataupun di medsos kejadian di lapangan. Yang jadi permasalahannya bukan pengamanan dan bukan penyelidikannya, akan tetapi perlakuan seseorang daripada petugas lapangan. Ya, oknum lah bang ya, oknum dari debt collector begitu bang, maksudnya? Ya, petugasnya ada beberapa sebagian kita lihat yang melakukan arogansi di lapangan. Oh iya. Akan tetapi begini bang, ya, kita juga melihat sampai sejauh ini benar-benar pelaksana di lapangan itu membawa betul surat tugas dari SPPI, benar-benar surat kuasa, apakah dia sudah membawa itu tadi Ya. Nah, jadi begini kalau yang kita lakukan di lapangan, jadi begini prosedurnya bang. Mohon maaf saya untuk menjelaskan sedikit ya. Yang pertama kita menemui si debitur yang sudah mengalami keterlambatan surat di salah satu final di perusahaan ya. Nah, di sana kita memperkenalkan diri dulu nih. Dan juga di sana kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar punya surat kuasa. Iya, itu dia nak. Tuh, netizen ya, nih dengerin nih. Ini langsung pelaku sejarahnya nih. Ini profesional di bidang jasa kolektor ini. Ayo. Apabila seseorang pelaksana pengamanan objek atau BC datang menemui ke si customer tidak menunjukkan ataupun tidak bisa menunjukkan surat kuasa satu. Ya. Yang kedua surat tugas. Ya. Yang ketiga SPPI. SPPI. Apa itu bang SPPI itu bang? Nah, SPPI itu adalah kartu jasa penagihan profesional. Ya. Yang diterbitkan. Nah, dan itu diterbitkan oleh OJK. Oke. Guys, nih ya. OJK yang nerbitin. Ada salah satu lagi yang harus diketahui betul. Terus juga si pembawa surat kuasa menerangkan mendetailnya terkait masalah keterlambatan itu tadi. Nah, di sana sebenarnya yang sering terjadi itu pihak kreditur itu sebagian ada melaporkan perampasan. Ya, betul. Kita juga mendengar kenapa terjadi hal-hal seperti itu. Sebenarnya tidak ada dalam bentuk penarikan, tidak ada dalam bentuk eksekusi, yang pada konsekuensinya tidak akan ada penyelesaian di luar dari kantor finance tersebut. Maka diarahkanlah untuk penyelesaian di kantor itu tadi. Kenapa objeknya itu ditahan? Karena si debitur itu juga tidak bisa menyelesaikan tanggungannya. Gagal bayar ya bang ya? Di sana terjadi gagal bayar, itu juga objeknya tidak ada di salah eksekusi, tidak ada tarik. Ya. Ada penyelesaian pembayaran dalam bentuk keterlambatan itu dibayarkan pada hari itu, maka kan tidak ada masalah, Pak. Ya. Jadi ini sama-sama saling inilah ya, pengertian mungkin ya. Jadi kooperatif gitu kira-kira. Satu lagi bang, ada jadi artinya kontroversi di lapangan ya. Kenapa objek ini selalu dititipkan di kantor? Ya. Nah, kita yang sudah mengalami di lapangan bang ya, ada beberapa debitur ini sudah memindahkan, sudah menggadaikan. Ya. Nah, kenapa objek ini harus dititipkan di kantor? Supaya itu nanti arah ke depannya si debitur tetap untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembayaran atas melainkan orang lain yang sudah. Oke. Ya. Uang yang bisa kita sampaikan terkait masalah
benar kolektor di lapangan. Oke. Saya bisa nangkap nih. Bang, izin. Kalau boleh saya simpulkan, ya ada dua hal yang tadi yang saya catat dari apa yang disampaikan Abang. Yang pertama adalah aspek formalnya. Aspek formalnya adalah debt collector harus mempunyai SPPI, harus mempunyai surat tugas, ya. Harus ada surat kuasa, begitu ya. Kira-kira itu. Jadi ada tanda pengenal, kira-kira itu yang paling penting adalah SPI. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah sikap humanis, mengedepankan attitude, etika, moralitas. Begitu. Di dalam membangun sebuah komunikasi dengan konsumen dengan heart, dengan hati, dengan keteduhan. Kira-kira begitu, Pak? Benar sekali, Pak. Tidak akan lepas dari situ. Oke. Siap, Bang. Saya bisa nangkap, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi netizen, bagi kawan-kawan penggiat media sosial, betapa kita harus membangun sebuah komitmen kebersamaan. Kalau dalam konteks keperdataan yang namanya fidusia, ada kaitannya dengan pembiayaan, harus bagaimana penyelesaiannya. Kalau memang gagal bayar, dikomunikasikan dengan baik agar tidak berhadapan dengan debt collector, kira-kira begitu, Pak. Halo? Ya. Terima kasih Bang atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bang Sirait. Selamat sore, ya sukses selalu juga untuk Bang Sirait. Terima kasih. Yes, penjelasan dari yang bersangkutan. Kesimpulannya adalah sekali lagi, mari kita berbijak di dalam mengelola sebuah komunikasi dalam konteks interaksi, dalam konteks membangun konsep kemitraan. Kalau bicara soal masalah pembiayaan, sebelum ada akad yang dibuat, maka konsumen atau calon konsumen harus betul-betul membaca itu apanya. Ini penting, karena endingnya nanti akan ke sana, ya, untuk masalah isu segala macamnya. Nah, bagi kawan-kawan dari debt collector, harus tadi yang disampaikan oleh kawan Bang Sirait, pahami betul aspek formalnya. Ada SPP, ya, ada sertifikat uji kompetensi yang harus menjadi pedoman. Lebih daripada itu, harus mempunyai attitude yang baik, moralitas yang baik. Itu yang paling penting. Terima kasih.